Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu konsep penting dalam kimia, yaitu keseimbangan kimia. Siap? Yuk mulai! Coba bayangkan ketika kalian mendengar kata keseimbangan. Apa yang muncul di pikiran kalian? Imbangan? Sama berat? Atau tidak berubah? Secara umum, keseimbangan memang menunjukkan kondisi ketika dua hal bekerja dengan sama besar. Dalam kimia, keseimbangan terjadi ketika laju reaksi ke arah produk dan laju reaksi kembali ke reaktan berlangsung sama besar. Jadi, meskipun reaksi terus terjadi, jumlah zat reaksi dan produk tidak lagi berubah. Inilah yang disebut dengan keseimbangan dinamis. Di dalam kimia, kita mengenal dua jenis reaksi. Reaksi yang pertama, reaksi searah atau irreversible. Reaksi yang kedua, reaksi dua arah atau reversible. Reaksi searah atau irreversible hanya berlangsung dari reaktan menuju produk. Contohnya, pada pembakaran kertas. Sekali terbakar, tidak bisa kembali menjadi kertas. Ciri dari reaksi ini yaitu ditulis dengan satu arah panah. Yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Yang ketiga, produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan lagi. Yang terakhir, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Reaksi kimia yang kedua adalah reaksi dua arah atau reversible. Reaksi ini bisa berlangsung dari reaktan menjadi produk dan sebaliknya. Contohnya, air yang mendidih dan berubah menjadi uap lalu kembali menjadi air lagi. Ciri dari reaksi ini ditulis dengan panah dua arah atau panah dengan arah berlawanan. Ciri yang kedua, reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Dalam keadaan seimbang, sistem memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama, reaksi berlangsung secara dinamis. Ciri yang kedua, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Ciri yang ketiga, konsentrasi reaktan produk tetap konstan. Dan ciri yang terakhir, terjadi dalam sistem tertutup. Terdapat beberapa jenis-jenis keseimbangan. Jenis yang pertama yaitu keseimbangan homogen, di mana terjadi ketika semua zat dalam reaksi berada pada fase yang sama. Jenis keseimbangan yang kedua yaitu keseimbangan heterogen, yaitu terjadi ketika zat-zat yang terlibat berada dalam fase yang berbeda. Untuk menyatakan keadaan seimbang secara kuantitatif digunakan tetapan keseimbangan, yaitu Kc dan Kp. Kc merupakan tetapan yang diperoleh berdasarkan konsentrasi. Dia hanya bisa berada pada fase aqueous dan gas. Sedangkan Kp merupakan tetapan berdasarkan tekanan. Dia hanya bisa pada fase gas saja. Hubungan Kc dan Kp dirumuskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N, di mana R sama dengan nilainya 0,082 LATM per mol K. Sedangkan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin dan delta N merupakan selisih koefisien reaksi. Keduanya membantu kita mengetahui seberapa besar arah kecenderungan reaksi. Selain itu,
terdapat juga rumus derajat disosiasi, di mana derajat disosiasi dilambangkan dengan alfa. Jadi, rumus dari derajat disosiasi adalah alfa sama dengan jumlah mol yang terurai dibagi jumlah mol awal. Rentang derajat disosiasi berada pada 0% sampai 100%, di mana 0% dianggap dia tidak bisa bereaksi, sedangkan 100% dia dianggap bereaksi. Hubungan antara reaksi yang timbul pada sistem keseimbangan dengan aksi yang diberikan dari luar dirumuskan dalam asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier merupakan jika pada suatu sistem keseimbangan diberikan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan bergeser membentuk keseimbangan yang baru. Gangguan ini bisa berupa perubahan konsentrasi, perubahan suhu, perubahan volume, dan perubahan tekanan. Untuk perubahan konsentrasi, jika konsentrasi zat diperbesar, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Namun, jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser menuju zat tersebut. Untuk perubahan suhu, jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Kemudian perubahan yang ketiga merupakan perubahan volume. Jika volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Namun, jika volume diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Gangguan yang terakhir yaitu perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, reaksi akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Baik, sampai di sini kalian sudah mempelajari apa itu keseimbangan kimia, bagaimana reaksi reversibel bekerja, faktor yang mengaruhi pergeseran keseimbangan, serta konsep ketetapan keseimbangan. Tapi, sekarang waktunya kita belajar sambil bermain. Permainan yang akan kita mainkan adalah ular tangga keseimbangan kimia. Peserta akan dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok memiliki satu bidak pada papan permainan. Kegiatan ini akan berlangsung secara bergiliran. Kelompok pertama akan mengocok dadu, lalu memindahkan bidaknya sesuai jumlah angka dadu. Jika bidak berhenti pada kotak berisi soal, kelompok tersebut harus mengerjakannya dalam waktu 7 menit. Jika bidak berhenti pada kotak challenge, maka semua kelompok harus mengikuti tantangan tersebut. Untuk kotak ular, bidak akan turun. Dan kalau terkena tangga, kalian beruntung karena bisa naik lebih cepat. Tim yang berhasil mencapai kotak terakhir pertama kali akan menjadi pemenang dan tentu saja akan mendapatkan reward spesial. Jadi, dipastikan kalian bermain dengan strategi, kerjasama yang baik, dan pastinya tetap fun. Oke? Yuk kita mulai permainan ular tangga keseimbangan kimia dan buktikan siapa tim yang paling memahami materi hari ini. Selamat bermain dan semoga berhasil.